Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Andrea Pirlo resmi latih klub Turki Fatih Karagümrük. Andrea Pirlo kembali melatih mulai musim 2022-2023. Pria asal Italia itu akan menangani tim Liga Super Turki Fatih Karagümrük. Pirlo dikontrak cuma setahun oleh Karagümrük. Pirlo ditargetkan untuk bisa membawa Karagümrük bersaing di papan atas sebab Karagümrük cuma finish ke-8 musim lalu sehingga tidak bisa tampil di Eropa. Demi Barcelona, Alba siap kena potong gaji lagi. Barcelona seperti diketahui masih belum lepas dari jerat krisis keuangan. Krisis ini disebut merupakan warisan dari presiden sebelumnya, Josep Maria Bartomeu. Nah, salah satu cara Barcelona untuk memperpanjang nafas adalah kembali melakukan pemotongan gaji. Kabarnya mereka akan memangkas maksimal 50% angka gaji dari pemain. Salah satu pemain senior Barcelona, Jordi Alba, menegaskan ia dan 3 kapten lainnya siap menerima keputusan itu. AS Roma siap ramaikan perburuan Gareth Bale. Bale masih belum menemui kepastian soal masa depannya. Sejumlah klub sedang dikaitkan dengan Bale saat ini. Seperti dikabarkan Football Espana, kini Roma juga berniat untuk merekrutnya. Agen dari Bale diketahui telah mendapat penawaran resmi dari Roma. Terlebih setelah pelatih AS Roma, Jose Mourinho sendiri yang berusaha merayu Bale untuk kembali bergabung dengannya. Keduanya memang pernah bersama ketika berada di Tottenham pada paruh kedua 2020-2021. Hubungan antara Bale dan Mourinho sebenarnya tidak terlalu akrab, hanya saja Bale saat ini membutuhkan tim yang dapat menaunginya setidaknya hingga Piala Dunia 2022. MU siap sikut Barcelona dalam perburuan Lewandowski. Manchester United dikabarkan juga ikut mengantri berburu Robert Lewandowski yang ingin meninggalkan Bayern Munich pada musim panas 2022 ini. Bahkan Manchester United tak ragu untuk menyikut Barcelona yang kini menjadi klub terdepan dalam perebutan Lewandowski. Bahkan Setan Merah dikabarkan siap memberi gaji besar kepada Lewandowski. Manchester United dikabarkan siap memberi gaji sebesar yang didapat Cristiano Ronaldo setiap pekannya. Ten Hag turun tangan bujuk Frenkie de Jong gabung Manchester United. Frenkie de Jong sendiri sering kali ditanya soal masa depannya, ia mengaku ingin bertahan di Barcelona. Ia mengaku yakin bisa bersinar di bawah asuhan Xavi. Ia juga enggan berkomentar soal gosipnya ke Manchester United. Erik ten Hag pun tak tinggal diam, ia akhirnya turun tangan langsung untuk meyakinkan Frenkie de Jong agar bersedia pindah dari Barcelona ke Manchester United. Hasilnya Ten Hag disebut sukses meyakinkan de Jong agar pindah ke MU. Kabar ini diklaim oleh Mirror, de Jong pun kini siap cabut ke Old Trafford. Sekarang ia tinggal menunggu Manchester United meraih kesepakatan transfer dengan Barcelona. Memphis Depay dilarang gagal penalti di Piala Dunia. Memphis Depay gagal mencetak gol penalti dalam laga UEFA Nations League. Belanda pun ditahan imbang Polandia. Pelatih timnas Belanda Louis van Gaal angkat bicara soal eksekusi penalti Depay yang gagal. Dia menilai bintang Barcelona itu memang tidak dalam performa terbaik melawan Polandia. Van Gaal tak mempermasalahkan tendangan penalti Depay yang gagal menjadi gol, namun Depay diminta tidak melakukan kesalahan yang sama ketika daorannya bermain di Piala Dunia Qatar 2022. UEFA Nations League, tumbangkan Ceko, Spanyol gusur Portugal. Spanyol menghadapi Republik Ceko di Estadio La Rosaleda. Tuan rumah tampil dominan sejak awal laga, hasilnya mereka mampu mencetak 2 gol di laga ini berkat aksi Carlos Soler di menit ke-24 dan Pablo Sarabia di menit ke-75. Torres, a Espanha pode criar grande perigo e faz golo Sarabia. Kemenangan 2-0 atas Ceko membuat Spanyol ke puncak klasemen dengan 8 angka, sementara Ceko di posisi ketiga dengan 4 poin.
Swiss versus Portugal, Bruno Fernandes dan kawan-kawan tumbang 0-1. Laga Swiss versus Portugal berlangsung di Stade de Genève. Tim tuan rumah mengejutkan Portugal ketika mampu mencetak gol cepat di menit pertama lewat aksi Haris Seferovic. Swiss berhasil mempertahankan keunggulan atas Portugal hingga peluit panjang berbunyi, laga tuntas untuk kemenangan Lanati 1-0. Kemenangan ini membuat Portugal turun ke posisi kedua klasemen grup B dengan 7 poin, sementara itu Swiss masih mendekam di dasar klasemen dengan 3 poin. Brest Erling Haaland bawa Norwegia kalahkan Swedia 3-2. Norwegia menjamu Swedia di Uleval Stadium. Haaland membuat Norwegia unggul lebih dulu di menit ke-10. Memasuki menit ke-54, Haaland mampu menggandakan keunggulan Norwegia. Swedia mampu memperkecil kedudukan berkat gol Emil Forsberg di menit ke-62. Tuan rumah kembali menjauh berkat gol Alexander Sorloth di menit ke-77. Swedia kembali memperkecil kedudukan di menit ke-90+5 lewat aksi Victor Gyökeres. Tak ada gol di sisa laga, skor 3-2 untuk kemenangan Norwegia menghiasi pertandingan. Kemenangan atas Swedia membuat Norwegia kukuh di puncak klasemen. Di laga lainnya, Irlandia Utara bermain imbang 2-2 dengan Siprus. Makedonia Utara menang 4-0 atas Gibraltar. Georgia bermain imbang 0-0 dengan Bulgaria. Slovenia bermain imbang 2-2 dengan Serbia. Malta menang 1-0 atas San Marino. Yunani menang 2-0 atas Kosovo. Erling Haaland cetak 5 gol dalam 4 starter untuk Norwegia. Pemain anyar Manchester City Erling Haaland memberi gambaran mengerikan soal musim barunya nanti di Liga Inggris setelah menyumbangkan 2 gol dalam kemenangan lawan Swedia tadi malam di Uleval Stadion di kota Oslo. Selama membela Norwegia di ajang kompetisi UEFA Nations League 2022-2023 ini, bekas pemain Borussia Dortmund itu mencatatkan bukan hanya 1, bukan 2, tetapi 5 gol dalam 4 pertandingan bersama tim nasional. Capaian gol itu membuat Haaland menjadi top scorer sementara UEFA Nations League 2022-2023. Selain itu, ex-pemain Borussia Dortmund tersebut kini telah mengkoleksi 20 gol dalam 21 laga bersama Norwegia. Aaron Ramsdale bersumpah geser Jordan Pickford di tim nasional Inggris. Aaron Ramsdale tolak-menolak gagasan bahwa dia adalah kiper nomor 2 di Inggris di belakang Jordan Pickford. Dengan kiper Arsenal itu ingin menggeser bintang Everton tersebut. Tidak berarti saya adalah pilihan kedua, ujar Ramsdale kepada Talksport. Saya mendorong diri saya dan saya juga menyayangi Pickford. Jika saya bisa terus tampil seperti itu ketika saya mendapatkan kesempatan, saya pikir saya akan mendapatkan kesempatan lebih sering. Lanjut Ramsdale. Nasib miris Donnarumma, hatersnya bertebaran di mana-mana. Turnamen UEFA Nations League saat mempertemukan Italia melawan Inggris menorehkan kisah tak menyenangkan bagi ex-kiper AC Milan Gianluigi Donnarumma. Pasca pertandingan, sekelompok Milanisti meneriakan kebenciannya kepada sang penjaga gawang timnas Italia itu. Namun Donnarumma yang tak sanggup menahan amarah berbalik menghampiri kumpulan hatersnya tersebut. Beberapa kali Donnarumma melontarkan perkataan untuk membantah tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Darwin Núñez akan cocok dengan strategi heavy metal ala Jurgen Klopp di Liverpool. Kedatangan Núñez ke Liverpool tersebut menjadi salah satu berita transfer paling besar di Eropa saat ini. Pasalnya, para pendukung Liverpool sangat senang dengan kedatangan penyerang asal Uruguay tersebut. Akan tetapi, banyak juga pihak yang meragukan kualitas Núñez dengan harga yang mahal untuk pemain berusia 22 tahun yang hanya bermain di Liga Portugal. Kendati demikian, tetap tidak sedikit pihak yang percaya kalau Núñez akan cocok di Liverpool. Salah satunya adalah ex-pelatih Núñez saat masih di Peñarol, Leonardo Ramos. Dilansir dari LiveScore, Ramos menyebut Núñez akan cocok dengan strategi heavy metal Jurgen Klopp di Liverpool. Menurut Ramos, hal itu yang membuat penyerang berusia 22 tahun itu cocok dengan Liverpool adalah proses latihan yang selama ini dijalani.
Tetap ingin jadi kapten Manchester United, Harry Maguire siap cium kaki Erik ten Hag. Harry Maguire sepertinya akan melakukan apapun demi memastikan dirinya tetap berada di Manchester United musim depan. Kabarnya bek asal Inggris tersebut bahkan siap melakukan pertemuan empat mata dengan manajer anyar setan merah Erik ten Hag mengenai posisinya sebagai kapten tim. Akan tetapi sepertinya sedikit mustahil bagi Maguire untuk mendengar permintaannya dituruti oleh sang bos. Sebab kemungkinan besar Maguire akan lengser dari starting 11 karena MU akan mendapatkan pemain belakang baru pada bursa transfer musim panas ini. PSG kembali goda Paul Pogba dengan iming-iming gaji besar. Gelandang timnas Prancis Paul Pogba saat ini menjadi pemain yang diincar oleh banyak klub besar. Juventus menjadi tim yang paling serius untuk memulangkan Pogba. Pemain berusia 29 tahun itu pun dikabarkan tertarik dengan tawaran mantan klubnya tersebut. Hanya saja hingga saat ini Pogba diketahui masih belum memberikan respon, padahal Bianconeri menawarkan gaji sebesar 8 juta euro atau sekitar 124 miliar rupiah per musim beserta sejumlah bonus. Seperti dikabarkan Football Italia, hal itu rupanya ingin dimanfaatkan oleh PSG. Maklum mereka memang sudah lama ingin Pogba merapat ke Parc des Princes. Tidak hanya itu, PSG dikabarkan telah mengajukan besaran gaji yang lebih banyak. Mereka siap memberikan Pogba bayaran sekitar 13,5 juta euro atau sekitar 210 miliar rupiah per musim beserta sejumlah bonus. Jika kembali ke Inter Milan, Romelu Lukaku cuma jadi masalah. Keinginan Inter Milan untuk memulangkan Romelu Lukaku mendapatkan peringatan keras dari mantan penyerangnya Antonio Cassano. Pasalnya, dengan kehadiran Lukaku, Inter Milan kemungkinan harus menjual Lautaro Martinez. Dia bilang dia akan pergi ke tim impiannya Chelsea dan menghasilkan 15 juta euro, ujar Cassano. Sekarang bagaimanapun di London, dia tidak bisa menendang bola dan ingin kembali ke Italia. Masalah Inter adalah jika mereka mendapatkan Lukaku, mereka harus menjual Lautaro. Lukaku harus memikirkannya. Pada titik ini saya katakan dia harus bertahan di Chelsea, tutur Cassano menambahkan. Sudah tua dan suka cedera, ini ide jenius AC Milan untuk pertahankan Ibrahimovic. AC Milan tahu betul mempertahankan Zlatan Ibrahimovic musim depan adalah sesuatu yang beresiko tinggi meski sang bomber gaik adalah salah satu kunci sukses mereka menjuarai Liga Italia 2021-2022. Maka dari itu, Il Rossoneri akan menawarkan kontrak baru dengan klausul khusus pada Ibra Kadabra jika ia masih mau merumput di San Siro lebih lama. Dilansir dari Corriere dello Sport, pemain depan 40 tahun asal Swedia itu harus sudi dibayar dengan gaji yang jauh lebih rendah dari jumlah saat ini. Data dari Capologi menunjukkan jika Ibrahimovic adalah pemain AC Milan kedua dengan gaji termahal setelah Alessio Romagnoli di kisaran 8,9 juta euro per musim. Laporta pastikan Gavi perpanjang kontrak dengan Barcelona. Presiden Barcelona Juan Laporta mengungkapkan klubnya sangat dekat untuk mencapai kesepakatan kontrak jangka panjang bersama Gavi. Kabar tersebut sekaligus mematahkan rumor hengkangnya sang pemain. Pemain dan agennya yang kami kenal juga ingin bertahan di Barcelona. Kami sangat dekat untuk mencapai kesepakatan, kata Laporta. Nantinya Gavi akan menandatangani kontrak hingga Juni 2027 yang akan mencakup klausul pelepasan yang substansial. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!